Angin. Pada saat ini, Xiao Linglei jauh di depan. Tetapi segera, keuntungannya tidak begitu jelas. Karena Qin Yichen dengan cepat mendekatinya dengan klan Bais dan klan manusia, dan melihat kecepatan ini, diperkirakan tidak akan lama sebelum dia bisa melampauinya. Xiao Linglei sedikit panik. Meski telah memahami jalan guntur, dia sepertinya tidak terlalu dalam. Dan semakin tinggi gunung suci, semakin menakutkan guntur langit. Meskipun tidak akan membuatnya sulit untuk bergerak, tetapi belum seperti ikan di dalam air. Tidak terhalang. Tuanku, hentikan orang ini. Xiao Linglei tidak perlu berseru. Ke Chao Ge menggertakkan giginya, dan burung gereja langit membuka layarnya di belakangnya, dan para dewa berubah menjadi pedang para dewa, dan kemudian meledakkan ke arah Qin Yichen. Merasakan niat membunuh di belakangnya, Qin Yichen tersenyum dingin. Wujin Divine Wing. Ledakan. Sayap dewa terentang. Bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam, dan mereka bertarung sengit dengan Ke Chao Ge. Dan kemudian Qin Yichen menyentuh jari kakinya dan bahkan terus bergerak ruang. Pada saat aku menikahi Wen Qing, kamu harus tersenyum dan memberikan hadiah. Kamu masih bisa menghentikanku hari ini. Penyebutan ini hanyalah rasa malu seumur hidup bagi Ke Chao Ge, dan banyak pembangkit tenaga listrik surgawi di dekatnya tidak dapat mentolerirnya. Pengadilan kematian. Tiba-tiba, Fan Wan dengan bangga menunjukkan kekuatannya, dan ruang di sekitarnya benar-benar terkondensasi menjadi segel ilahi dan roda ilahi yang tak berujung. Roda dewa itu membentuk mata gergaji yang mengerikan. Qin Yichen. Namun, klan kaisar selalu bervegetarian, dan segera menarik napas dalam-dalam, melonjak dengan kekuatan. Berani menyakiti paman saya dari klan kaisar Ke? Saya pikir Anda mencari kematian. Kaisar tidak ada di sini. Apakah kalian para junior berani sombong? Beberapa tetua klan dari klan Dike juga sangat setia, dan ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan membuka jalan bagi Qin Yichen, mereka segera mendesak kekuatan perkasa untuk mencegat dan membunuh pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi sepanjang jalan. Karena mereka dapat melihat bahwa jika mereka ingin mendaki ke puncak gunung suci berdasarkan kemampuan mereka, itu hampir sulit. Dan jika dewa dan iblis lain memblokirnya, itu akan menjadi lebih sulit. Karena itu, akan lebih baik untuk membersihkan jalan bagi Qin Yichen. Melihat akibat dari kekuatan ilahi yang meledak dari pegunungan, ditambah dengan ledakan guntur, itu mempesona. Tetapi Men Qianmei melihatnya di matanya. Tetapi dia dicibir dan menghina. Berjuang. Semakin keras kamu bertarung, semakin baik. Saat kamu berbalik, jadikan mayatmu sebagai makanan. Yang mengejutkan adalah bahwa semua dewa dan iblis merampok harta di puncak gunung. Dan orang-orang kuat dari klan Manhua tidak pernah bergerak, berdiri di kaki gunung dan menonton. Ini tentu saja bukan karena mereka tidak tertarik pada harta karun ini. Tetapi ada begitu banyak cara untuk mendaki gunung. Terbang adalah yang tercepat, tetapi juga yang paling berbahaya. Adapun mendaki gunung dengan tubuh fisik, di mata Men Qianmei, ini adalah cara yang bodoh. Saya melihat Men Qianmei tiba-tiba meledak menjadi tanaman merambat di bawah kakinya, menggali celah di antara pegunungan suci, atau langsung menembus bumi dan bebatuan. Dewa Manhua adalah bunga ajaib. Selama rimpang bisa menyatu dengan gunung, apa yang akan diperangi oleh dewa dan setan lain dengan mereka? Tapi segera, aku melihat sebatang bunga merambat terbang terbalik dari pegunungan, berubah menjadi sosok cantik di udara. Tubuh halus Men Qianmei bergerak-gerak, dan wajah cantiknya yang menawan masih dipenuhi dengan keterkejutan. Qianmei. Sosok penyihir dingin itu berkedip, melindunginya. Ada apa? Murid ajaib Men Qianmei sepertinya sedikit cuek. Di sini, ada keanehan di gunung suci ini. Keanehan besar. Penyihir glamor itu terkejut. Dia melihat ke arah cahaya guntur yang menyilaukan di puncak gunung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pikirannya. Yang mengejutkannya adalah setelah Men Qianmei pulih, ada rona merah yang tak bisa dijelaskan di pipinya. Qianmei, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Gadis dingin itu memeriksa sebentar. Tapi dia melihat aroma anggrek Men Qianmei yang panjang dan nyaman, dan tubuhnya selembut lumpur. Bukan apa-apa, gameplay seperti ini, cukup mengasyikkan. Kelompok klan Kaisar Ke yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Ke Chao Ge mengertakkan giginya karena marah. Kekuatannya tidak lemah. Tetapi tetua klan Dike tidak mundur, membuat mereka berdiri di jalan buntu di tengah gunung. Tiba-tiba, alis dan mata pembangkit tenaga listrik surgawi berkedip-kedip, dan dia berkata dengan heran, tren pegunungan ini sepertinya. Tuanku. Tuanku. Hari itu, ahli pengadilan berkata dengan cemas, bukan karena Feng Tianxing penuh keberuntungan. Keanehan ini tampaknya milik umat manusia dan Bai Guanxing. Mata Fan Wanao berbinar ketika mendengar kata-kata itu, bahkan sampai sekarang pun dia sudah mengetahui petunjuk-petunjuk itu, karena dia belum pernah mendengar tentang keberuntungan para dewa bawaan yang bisa menghancurkan mereka makhluk-makhluk terlahir ini. Apakah Anda curiga bahwa gunung suci ini, termasuk cahaya petir ini, adalah naga sungguhan yang bekerja? Itu mungkin.
Wajah Fan Wanao tidak pasti. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan Dao yang ditinggalkan oleh Perang Lik. Pada saat itu, naga asli masih ada, dan bahkan saat naga asli muncul. Manusia, Bais. Fan Wanao mengertakkan gigi. Di mana mereka akan menemukan Human Rache sekarang? Tahukah Anda, Kong Wu bisa dikatakan sebagai orang yang kuat di generasi muda Istana Yan Huang, pilar manusia yang diperjuangkan Jiang Buyong untuk dimenangkan. Namun meski begitu, di mata Fan Wanao, dia hanyalah seekor semut. Bisa dibayangkan bagaimana ras manusia lain ada di mata mereka? Siapa yang akan membawanya bersamamu? Terlebih lagi, sekarang Istana Yan Huang ditutupi oleh Istana Kaisar, dan itu melawan mereka. Tiba-tiba, Ke Chao Ge meraung keras, suara dewa bergulung, dan berteriak dengan keras, Bai Guanxing. Bai Guanxing, kembalilah. Dewa bisa melupakan kesalahannya. Namun, di depan matanya, Qin Yichen dan ketiganya menjauh dalam sekejap mata, semakin jauh dari mereka, mengabaikannya sama sekali. Ke Chao Ge sangat marah, tetapi saat ini, dia melihat Fan Fanao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Suara yang terakhir bahkan lebih keras lagi, Bai Guanxing, aku menunggu kamu untuk menyalahkanmu. Datang ke sini dan tunggu sampai aku mencapai puncak gunung. Hadiahi Anda. Di Gunung Suci, ketiga Qin Yichen dengan cepat, Kong Wu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Guanxing, klan Kaisar tampaknya meminta Anda untuk kembali. Bai Guanxing tampak kosong. Apa yang Anda katakan? Guntur terlalu keras untuk didengar. Dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Kong Wu di sisinya, dan tentu saja dia tidak bisa mendengar raungan Fan Wanao. Hanya beberapa saat kemudian, saya melihat Fan Fanao mengepalkan tinjunya dan berpura-pura bodoh dengannya. Nah, Anda Bai Guanxing. Sekelompok kematian leluhur, sampah genosida, bercampur dengan Istana Kaisar Ke. Fan Wan bangga akan amarahnya, dan dalam sekejap, cahayanya menjadi keras. Saya akan menunggu untuk bergabung dan membunuh mereka bersama. Bum bum bum. Para dewa Tao itu kejam, dan untuk sementara waktu, mereka dikejutkan oleh beberapa tetua Kaisar. Chao Ge, kau ikuti aku. Sisanya, bunuh aku. Siapapun dari klan Kaisar Ke ini yang berani berhenti, bunuh. Fan Wanao tidak percaya lagi. Bagaimana jika Anda mendapat dukungan dari ras manusia dan ras Bais? Ada banyak orang di surga, dan yang kuat seperti awan setelah membunuh klan Kaisar Ke. Lihat siapa yang bisa melindungi Anda. Untuk sementara, bahkan iblis menunjukkan dewa mereka, membuka mulut mereka. Jika Anda tidak dapat mengambil harta ini, tidak buruk untuk membunuh beberapa kaisar untuk melampiaskan amarah mereka. Wajah klan Dike tua itu suram, dan Qin Yichen tampaknya telah memperhatikan adegan ini. Meskipun hubungannya dengan klan Dike tidak sedalam itu, tidak mungkin untuk menyaksikan pengadilan surgawi melakukan keberuntungan dan dominasi.